konsultasi yang berujung pada pelanggaran HAM. Ya, terima kasih sudah Nah, di dalam pertemuan hari ini itu kami menyampaikan satu hasil yang sangat penting sekali saya kira, yang kita sebut sebagai deklarasi Merauke. Kami Solidaritas Merauke menyatakan menolak sepenuhnya akal bulus perampasan kekayaan rakyat lewat pembaharuan kebijakan. Kami menuntut penghentian total proyek strategis nasional serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat. Akhir-akhir ini banyak suasana yang meresahkan, menggelisahkan, dan mencemaskan. Konferensi Nasional Solidaritas Merauke berlangsung pada Maret 2025 di Kota Merauke, Papua Selatan. Ini menjadi momentum penting konsolidasi gerakan rakyat yang menolak berbagai proyek pembangunan berskala nasional yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat dan merusak lingkungan. Pertemuan ini dihadiri lebih dari 250 perwakilan masyarakat adat, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah terdampak, seperti proyek food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kerom, Merauke dan Mapi, Rempang Eco City di Kepulauan Riau, Ibu Kota Negara, IKN, di Kalimantan Timur, proyek geotermal Poco Laok di NTT, hingga ekspansi sawit dan proyek industri ekstraktif di Papua Barat dan Tanah Papua. Deklarasi yang dihasilkan dalam konferensi ini disampaikan langsung di hadapan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Mugianto, yang hadir sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam deklarasi tersebut, masyarakat menyuarakan penolakan total terhadap proyek strategis nasional, PSN, dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang berjalan atas nama kepentingan nasional, namun justru mengorbankan tanah adat, lingkungan, dan hak-hak dasar rakyat. Refleksi kritis juga disampaikan oleh Pastor John Bunai Projo, Koordinator Pastor Katolik Pribumi Setanah Papua. Ia menyoroti krisis ketimpangan, perusakan hutan, dan pemusnahan keanekaragaman hayati yang menyebabkan orang Papua makin tersingkir dari tanahnya sendiri. Ia menyebut situasi ini sebagai bentuk entropi sosial ekologis yang membahayakan masa depan rakyat dan bumi Papua. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa proyek-proyek ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga menghancurkan sistem pengetahuan lokal, spiritualitas asli, serta sumber pangan, obat-obatan, dan penghidupan masyarakat. Selain itu, rakyat mengalami diskriminasi, kerja paksa, kekerasan, hingga kriminalisasi. Situasi ini disebut sebagai keadaan darurat yang menuntut respon segera dan serius dari negara. Solidaritas Merauke menuntut agar negara dan korporasi bertanggung jawab atas kerusakan dan perampasan yang terjadi. Mereka mendesak penghentian total proyek-proyek yang merugikan rakyat, pengembalian kekayaan yang telah dirampas, serta pemulihan menyeluruh atas ruang hidup yang telah rusak. Konferensi ini menjadi penanda kuat bahwa suara akar rumput dari berbagai penjuru Indonesia terus bersatu menolak pembangunan yang eksploitatif. Dengan semangat satu kekuatan, satu perjuangan, rawat kehidupan, gerakan ini menyerukan keadilan sosial dan ekologis yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elit politik dan ekonomi. Berikut pernyataan keras Pastor John Bunai Projo atas kehancuran tanah Papua. Saudara-saudari terkasih, di dalam konferensi nasional dan konsolidasi gerakan rakyat dan lingkungan terhadap proyek strategis nasional, apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk apapun untuk menyatakan bahwa kami itu ada. Kita mestinya mengetahui dulu apa saja yang terjadi, lalu dari yang terjadi itu kita akan memberikan bobot refleksi, sehingga hal yang kita ngomongkan itu benar-benar itu ada landasan pijak, sehingga kita bisa berdiri di atas pijakan itu dan ngomong. Saya Pastor John sebagai koordinator Pastor Katolik Pribumi Setanah Papua.
dalam realita yang kami lihat itu akhir-akhir ini banyak suasana yang meresahkan, menggelisahkan dan mencemaskan. Yang kami lihat itu ada penguasaan tanah dalam jumlah yang besar oleh perusahaan-perusahaan yang datang ke atas tanah Papua. Juga yang kami lihat itu ada perusakan hutan hujan tropis dan pemusnahan keanekaragaman hayati. Ini bisa membuat dunia itu menjadi panas, bisa buat dunia itu menjadi gersang. Lalu juga ada perampasan tanah adat milik masyarakat adat, penghancuran ekosistem dan kebudayaan orang asli Papua. Lalu adanya program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mengirimkan transmigrasi ke tanah Papua. Nyata-nyatanya itu seperti tidak ada, tapi diam-diam itu sudah terjadi dan terus terjadi di atas tanah kami. Hingga saat ini sekitar 75.000 pengungsi orang asli Papua belum kembali ke kampungnya. Saudara-saudari, itu hal-hal yang kami lihat dan rasanya kita akan salah, baik terhadap manusia, kepada leluhur maupun kepada Tuhan Allah. Lalu kami melihat juga terjadi perampasan ruang hidup dari masyarakat asli Papua oleh saudara-saudari non-Papua yang datang ke atas tanah ini. Misalnya pinang, bukan lagi orang Papua yang jual, tapi non-Papua. Misalnya sagu, bahan ukir-ukiran, bukan lagi orang Papua yang jual, tapi saudara-saudari dari luar datang dan mereka yang menjual. Ini kelihatannya tanda-tanda tersisinya orang Papua di atas tanahnya. Saudara-saudari, hal yang lain itu yang kami dengar. Kami dengar itu Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya menolak gugatan kasasi dari Hendrikus Franky Woro terkait izin kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Papua untuk PT Indo Asiana Lestari. Lalu hal yang kami dengar juga, pada saat umat Katolik di Papua Selatan lagi sedih dan marah karena tanah dan dusunnya dihancurkan dengan kedatangan 2.000 ekskavator tanpa berbicara lebih dahulu dengan pemiliknya, masyarakat Papua. Sesederhana apapun kelihatannya atau kedengarannya, mereka tetap adalah ahli waris dari tanah. Seperti saudara-saudari lain juga diwariskan tanah di tempat Anda, dimanapun Anda berada, leluhurmu ada, orang di Merauke pun sama. Sementara masyarakat umat itu lagi sedih, lagi marah, lagi benci, adanya sebuah video singkat di mana sang gembala Uskup Agung Merauke mengatakan perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang datang itu bukan untuk menghancurkan, merusakkan hidup manusia, melainkan itu untuk proyek kemanusiaan dan untuk memanusiakan manusia. Mendengar ini kami merasa agak aneh. Masa merusakkan berhektar-hektar tanpa bicara dengan masyarakat pemilik, seorang gembala bisa ngomong seperti ini. Rasanya ada yang rancu, ada yang tidak pas. Kami merasa, kami marah, kami sedih, kami merasa dirampas hak kesulungan kami.
Kami merasa tidak adil. Kami merasa diusir dari tanah kami sendiri. Kami merasa dijajah. Kami merasa rahim mama yang memberi kehidupan kepada kami digusur dan dihancurkan. Itu seperti seorang ibu yang perutnya dibelah lalu isi perutnya diambil. Itu membuat kami merasa ada yang salah. Akhirnya kami merasa dengan dihancurkan dasar pijak hidup kami, maka kami sudah tidak punya harapan masa depan yang layak di atas tanah warisan leluhur kami sendiri. Kami merasa tidak nyaman berada saat ini bersama saudara-saudari yang datang ke atas tanah kami. Lalu supaya kami bisa ngomong apa kira-kira yang menjadi dasar, menjadi bahan refleksi kami, adalah di dalam pengalaman hidup Yesus. Sebagai orang Kristen, kami melihat Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai guru, Yesus sebagai segala-galanya untuk kami. Yesus menampilkan keberpihakannya kepada orang kecil. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Refleksi ini berdiri di atas pondasi ini. Yesus datang mengurapi, menyampaikan kabar baik kepada manusia, supaya manusia dapat hidup di atas tanahnya. Selagi bersiara hidup ini, dia tidak menjadi miskin, dia tidak ditindas, dia tidak ditawan, dia tidak mengalami penindasan yang buat sampai harkat dan martabat diri manusia direndahkan. Itu ada dalam Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Landasan berdiri kami yang kedua dalam refleksi ini adalah Gaudium et Spes, dokumen Konsili Vatikan kedua, artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Dan landasan pijak yang ketiga adalah Laudato Si, tentang perawatan rumah kita bersama, oleh Paus Fransiskus. Secara khusus dia membahas hak-hak masyarakat adat dan pentingnya menjaga tanah serta budaya mereka. Pada paragraf 146 dan 152. Di dalam paragraf 146, Paus menekankan bahwa masyarakat adat adalah penjaga lingkungan dan mengekspresikan keprihatinan bahwa hak-hak mereka seringkali tidak dihormati. Di sini, Paus menggarisbawahi pentingnya menghormati identitas budaya dan tanah yang diwariskan secara turun-temurun yang merupakan bagian dari identitas mereka. Saudara-saudara, ini pentingnya kita menghargai orang, manusia yang ada di atas tanahnya dalam budidayanya, apa adanya mereka. Karena Tuhan yang taruh mereka di sana. Tuhan taruh leluhur mereka dan mempercayakan mereka untuk mengelola semesta di situ. Di dalam paragraf 152, di sini Paus Fransiskus menyatakan keprihatinannya tentang eksploitasi dan perampasan tanah masyarakat adat demi keuntungan ekonomi. Dia juga menyebutkan pentingnya dialog
yang mencakup menghormati kebijaksanaan masyarakat adat tentang lingkungan. Saudara-saudara, eksploitasi menghancurkan semesta alam hanya untuk kepentingan ekonomi itu pasti salah. Apalagi kalau tidak bicara dengan mereka yang dipercayakan Allah untuk menjaga alam itu, pasti sudah salah. Kita sudah salah kepada manusia, kita sudah salah kepada alam semesta ini, kita sudah salah kepada leluhurnya, dan kita sudah salah kepada Allah yang menaruh manusia di situ. Itulah dasar pijak hati Bapak Paus Fransiskus. Pesan utama dari bagian ini adalah seruan untuk keadilan dan penghormatan terhadap komunitas adat, serta pentingnya menjaga keberlanjutan alam sebagai bagian dari upaya perlindungan ciptaan. Maka tidak ada perusakan hutan berhektar-hektar tanpa bicara dengan masyarakat. Ini perbuatan yang sangat keliru, perbuatan yang tidak benar. Ini bukan mensejahterakan masyarakat setempat, tapi ini perampasan hak-hak manusia di atas tanah itu. Apapun pikiran kita, apapun kata-kata kita, kita tetap salah. Gereja sekalipun, kalau gereja berpihak kepada pemerintah atau penguasa karena diberi uang, ditutup mulut, ditutup pikirannya, kita salah. Karena kita gereja ditugaskan Allah untuk menggembalakan domba-domba, supaya domba-domba tidak tercerai-berai di atas tanahnya. Sebelum kita datang ke sini, orang lain datang ke sini, masyarakat adat sudah ada di situ. Mereka sudah memberi nama kepada segala sesuatu yang ada di situ. Karena itu, saya meminta sebagai citra gambar Allah yang Tuhan tempatkan di bumi ini. Bumi ini adalah rumah bersama kita, rumah besar kita. Tetapi rumah besar kita ini sudah dikapling-kapling oleh Allah. Di Papua itu orang Papua yang tinggal, orang Papua yang jaga. Di Sumatera itu orang Sumatera, di Makassar itu orang Makassar, di Jawa itu orang Jawa, Eropa itu orang Eropa. Masing-masing Tuhan taruh untuk mengelola itu. Saudara-saudari, jangan salah melihat. Jangan pikir Papua ini tanah kosong. Papua ini ada pemiliknya. Papua ini sudah dibagi dalam 7 wilayah adat: Lapago, Mepago, Haanim, Domberai, Bomberai, Saireri, Mamta. Jadi tidak usah atas nama siapapun, untuk kepentingan apapun, melakukan apapun di atas tanah Papua tanpa bicara dengan masyarakat adat. Karena mereka adalah ahli waris, orang yang dipercayakan Allah, Raja semesta alam, percayakan mereka untuk ada di Saireri, percayakan mereka ada di Domberai, di Bomberai, di Haanim, di Mepago, di Lapago. Tuhan yang taruh, bukan kita. Apalagi kita pindahkan orang, ngungsikan orang dari situ, pasti Tuhan marah. Alam pasti marah, leluhur pasti marah, apapun alasannya. Manusia bermartabat, berharga di hadapan Tuhan. Saudari-saudara terkasih, maka aksi nyata, ada 2 aksi nyata yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Rasanya sertifikat itu tidak kuat. Ada sertifikat lain yang kuat untuk kita di atas tanah Papua, adalah adakan ritual adat sembayang dengan penanaman salib merah di batas-batas tanah yang Tuhan percayakan kepadamu. Anda tidak salah, Anda tidak dosa. Kalau orang bilang ini ajaran sesat, orang itu yang pikirannya sesat. Kalau ini bilang ini ajaran tidak benar, orang itu yang tidak benar. Itu. Ini hak kita di atas tanah kita.
Maka buatlah ritual adat sembahyang dengan penanaman salib merah. Kau ada di mana, kau lakukan dengan cara gayamu dan kebiasaan yang Tuhan sudah kasih sama engkau. Sasi adat, bikin di atas tanah itu. Siapa lewat, urusan dia, bukan urusan kita. Karena Tuhan kasih kita untuk menjaga, merawat, memagari. Dan yang kedua, saya minta kepada Majelis Rakyat Papua, Koalisi Majelis Rakyat Papua setanah Papua, untuk segera mengadakan MUBES, musyawarah besar rakyat Papua. Tidak usah lihat ini provinsi, tidak usah. Provinsi ini baru datang. Sudah ada di sini adalah orang Papua sebelum itu. Maka saya minta untuk MRP segera mengadakan MUBES, dan biarlah di sana kita menentukan batas-batas hak-hak mendasar hidup manusia dan alam semesta, supaya kita dapat memajukan tanah Papua ini. Dan manusia Papua harus tetap menjadi tuan di atas tanahnya. Jangan sampai manusia Papua tersingkir dari atas tanah leluhurnya. Dua hal itu yang saya mau usulkan kepada kita bisa lakukan secepatnya dan terus-menerus melakukannya. Dan saya menghimbau kepada masyarakat adat untuk tetap mempertahankan tanah adat, hak-hak tanah adat kalian. Karena itu adalah dapur, pasar, sumber penghasilan hidupmu. Dapur penghasilan kita bukan di pasar, bukan di toko-toko, di mall, bukan. Ada di hutan, di dusun itu. Saya meminta kepada TNI, Polri untuk tidak menghadapi masyarakat adat, pemilik warisan tanah adat. Jangan menghadapi mereka dengan kekerasan, intimidasi, teror, agar mereka tetap merasa mereka ada di atas tanah mereka. Dan Anda yang datang sebagai TNI dan Polri, hargai mereka seperti engkau menghargai orang tuamu, kakak-kakakmu, adik-adikmu di tempat engkau berada. Karena saya merasa kita semua akan salah. Apapun tujuannya, tanpa melibatkan masyarakat adat, kita tetap salah. Kita tetap berdosa. Kalau pakai istilah logika, kita pasti manusia yang tidak waras, manusia yang tidak berakal sehat, tidak bermartabat, dan tidak berhikmat. Semoga melalui konferensi yang dibuat dan juga sharing-sharing yang akan dijalani, dan juga melalui video ini, saudara-saudari dan saya, kita mendapat pencerahan untuk melihat manusia jauh lebih tinggi di atas segala-galanya. Lalu alam semesta sudah ada yang punya, kita bicara dengan mereka apa yang kita bisa buat dan apa yang tidak bisa. Sebab di sana pasti ada jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus berkati. Shalom.